Cerita dimulai dengan seorang bapak dan anaknya, yaitu Casper, yang lagi ada di toko barang antik milik kakeknya. Bokapnya ngingetin Casper agar jangan nyentuh apa-apa, tapi Casper malah kayak dipanggil sama sebuah guci, jadi dia nyoba ngambil gucinya. Untungnya, bokapnya keburu nangkep gucinya pas jatuh dari rak, tapi tiba-tiba bokapnya keselip dan jatuh, dan pas bangun udah jadi zombie. Ternyata itu cuma mimpi buruknya Casper. Gak lama kemudian, dia ditelepon sama kakeknya. Katanya kakeknya mau dapat penghargaan dan diundang ke acaranya. Kakeknya minta tolong Casper buat jagain toko barang antiknya selama dia pergi. Tapi Casper nolak dengan alasan dia ada latihan bola. Pas di dapur, nyokapnya nyoba ngebujuk Casper buat jagain toko kakeknya. Tapi Casper tetap nolak karena dia masih trauma dengan kejadian pas dia masih kecil yang bikin bokapnya meninggal di toko kakeknya itu. Sementara itu di kampus, kita diperlihatkan dengan beberapa karakter. Ada Lucy si cheerleader, Becky yang pengen jadi fotografer, Charlotte yang ditaksir sama Casper, tapi dia udah punya pacar yaitu Patrick. Terus, ada Profesor Duffy yang demen banget ngebully Casper, dan Bert, dosen muda yang jadi pacarnya Becky. Di luar, ada Seth yang hobinya jualan gelas-gelas unik, terus ada Dazzle yang jago main bola. Mereka lagi ngobrolin pertandingan bola yang bakal digelar malam ini. Tapi, Casper jadi keinget terus dengan permintaan tolong kakeknya, jadi dia mutusin buat pergi ke toko kakeknya. Di dalam toko, Casper bilang ke kakeknya kalau dia mau jagain tokonya biar kakeknya bisa ke acara penghargaan. Kakeknya seneng banget dengernya. Tapi, sebelum berangkat, si kakek ngasih tahu beberapa larangan yang gak boleh dilanggar sama Casper. Pertama, jangan nutup toko pas masih jam buka. Kedua, pastiin toko kekunci kalau dia pergi. Dan yang ketiga, jangan deket-deket apalagi sampai nyentuh guci yang ada di atas lemari. Soalnya di dalamnya ada roh-roh jahat yang ditangkap sama kakek buyutnya. Kalau gucinya sampai pecah, roh-roh jahat itu bakal keluar dan ngutuk mereka semua. Dan denger itu, bikin Casper jadi trauma sama kenangan masa kecilnya dulu. Beberapa saat kemudian, Charlotte dan Lucy datang ke toko buat balikin buku yang dipinjem. Tapi karena Casper lagi asik nulis skrip buat ngegombalin Charlotte, jadi dia nggak sadar dengan kedatangan mereka. Gak lama kemudian, Seth, Dazzle, dan Becky juga nongol. Dan pas mereka ngelihat ada guci yang nyala, mereka pun tertarik dan nyoba nawar-nawar ke Casper. Tapi, karena inget pesan kakeknya, Casper pun bilang kalau guci itu nggak dijual, bahkan nggak boleh disentuh. Dan karena dirasa nggak asik, Patrick kemudian ngajak mereka buat cabut. Tapi, Charlotte bilang kalau Casper mau nunjukin guci antik ke mereka. Casper yang nggak mau kalah di hadapan Patrick kemudian mengiyakan permintaan Charlotte. Tapi, pas Charlotte mau megang gucinya, ternyata dia malah ngejatuhin guci itu sampai pecah. Lampu di ruang itu langsung mati, bikin Casper panik dan cerita soal kutukan yang bakal terjadi. Tapi mereka malah ketawa dan ngira kalau Casper itu cupu banget. Dan buat nakut-nakutin Casper, mereka malah ngarang cerita soal kutukannya. Seth bilang kalau setiap orang yang natap mata mereka bakal bunuh diri dan jadi zombie. Dan kalau ada yang digigit zombie, maka orang itu juga bakal jadi zombie. Lucy juga bilang kalau ada yang bisa nyium zombinya, maka zombinya bakal jadi budaknya. Seth nambahin lagi, kutukannya bakal dimulai jam 10 malam. Dan Becky bilang, kalau mereka nggak bisa ngebatalin kutukannya sebelum fajar, maka kutukannya bakal jadi permanen. Tiba-tiba, lampu nyala lagi, dan mereka langsung cabut sambil cekikikan. Sementara, Casper nyoba benerin gucinya pakai selotip, ditaruh lagi ke tempatnya, dan dia pun langsung pulang. Beberapa saat kemudian, Casper yang udah parno banget dengan kutukan yang bakal terjadi, dia pun langsung barikade kamarnya sampai malam tiba. Sementara itu, di tempat lain, Becky sekarang lagi pacaran dengan Bert. Seth sedang sibuk beresin gelas-gelasnya. Sementara Lucy sedang beraksi dengan tim cheerleadernya. Balik lagi ke Casper, nyokapnya ngelihat kelakuan anaknya yang aneh, jadi dia nyoba nanya apa dia lagi konsumsi narkoboy. Karena jam udah nunjukin jam 10 malam, Casper jawab nyokapnya sambil nunduk, biar dia nggak natap mata nyokapnya. Tapi, hal itu bikin nyokapnya makin yakin kalau anaknya lagi mabok. Pas waktu udah nunjukin lebih dari jam 10 malam dan ternyata nggak terjadi apa-apa, Casper pun merasa lega dan beraniin diri buat natap mata nyokapnya. Dan bener aja, emang nggak terjadi apa-apa, kecuali matanya nyokapnya yang sekarang berubah jadi aneh. Di tempat lain, Bert yang berniat buat ngajak Becky menjalin hubungan serius, tapi tiba-tiba dia loncat dari balkon. Becky tentu aja kaget banget, dan pas dia nyoba ngecek, ternyata mayatnya udah nggak ada, dan terlihat ada orang yang jalan di belakang Becky. Becky yang mulai ngerasa ada yang nggak beres, dia pun langsung balik ke kamarnya dan ngambil senjata. Sementara itu di lapangan, Tony yang udah kena kutukan karena natap mata Dazzle, tiba-tiba nusuk dirinya sendiri pakai besi, tapi
dia ngelakuinnya sambil joget-joget. Kekacauan pun mulai nyebar secara perlahan. Tapi Lucy dan Charlotte yang ada di situ masih nggak nyadar kalau kutukannya udah mulai aktif. Beberapa saat kemudian, Casper yang nyoba nyari nyokapnya, dan dia nemuin nyokapnya udah terkapar di bathtub, dia tewas karena tersengat listrik. Tapi, tiba-tiba nyokapnya berubah jadi zombie dan langsung nyerang Casper. Untungnya, dia bisa ngehindarin gigitan nyokapnya dengan nusukin sikat WC ke mulutnya. Tapi, nyokapnya tetap ngejar Casper, sampai akhirnya dia ketabrak mobil. Tapi, orang yang nabrak tadi kemudian juga kena kutukan pas ngeliat mata Casper. Pas Casper lagi berusaha kabur, dia kemudian ketemu Becky. Abis cerita-cerita soal apa yang mereka alamin barusan, mereka pun sadar kalau kutukannya itu emang beneran, dan mereka mutusin buat nemuin yang lain di lapangan bola. Tapi, sayangnya mereka udah telat. Semua orang di lapangan sekarang udah jadi zombie. Di tengah lapangan, Lucy, Charlotte, Patrick, dan Dazzle diam-diam nyoba berusaha kabur. Tapi, tiba-tiba ada satu zombie yang kebangun, bikin zombie-zombie yang lain juga pada bangun dan ngejar mereka. Beberapa saat kemudian, mereka semua nyampe di rumah Seth. Tapi ternyata dia nggak ada di rumah. Pas Casper dan Becky ngejelasin apa yang terjadi, tiba-tiba Seth datang bawa 2 gelas antiknya. Mereka pun bertanya kepada Seth, dia udah dari mana dan udah natap berapa orang. Tapi belum sempet jawab. Tiba-tiba muncul salah satu orang yang dia temuin tadi yang sekarang udah jadi zombie. Seth yang nggak ngerti malah nyamperin zombinya. Zombinya langsung nyerang Dazzle dan Seth, dan untungnya Becky berhasil ngebunuh zombie itu. Pas mereka lagi pada debat mau pergi kemana, tiba-tiba zombie lain pada datang. Mereka pun langsung ambil senjata seadanya dan langsung kabur dari situ. Tapi di luar banyak banget zombinya, jadi sambil ngehindarin serangan zombie-zombinya, akhirnya mereka berhasil masuk ke mobilnya Seth dan cabut dari situ. Sementara itu, kakeknya Casper yang baru balik dari acara penghargaan kaget banget pas ngeliat guci antiknya pecah. Mereka yang nyampe di situ juga kaget ngeliat kakeknya udah ada di dalam. Si kakek ngeliat ada zombie yang lagi joget-joget di depan pintu, dan dia pun langsung tahu kalau keadaan udah kacau. Terus dia nanya tentang apa yang mereka bilang pas gucinya pecah. Abis dijelasin semuanya, kakeknya yang tadinya mau ngasih solusi, tapi dia justru kena pengaruh kutukan dan langsung bunuh diri. Pas lagi sekarat, kakeknya sempat bilang, "Gali." Terus mereka ngurung kakeknya di dalam peti sebelum jadi zombie. Berdasarkan buku peninggalan kakek buyutnya Casper, ternyata ada cara buat ngilangin kutukan sebelum matahari muncul. Mereka butuh beberapa barang, yaitu guci baru buat naruh abu, tengkorak manusia buat tutupnya, hati katak, dan sebuah jam. Dan karena mereka tahu kalau sebagian besar barang-barang itu bisa ditemuin di kampus, mereka pun siap-siap berangkat ke kampus sambil bawa senjata lengkap. Tapi di luar juga udah banyak banget zombie yang nungguin. Pertempuran pun gak bisa dihindari, mereka bertarung mati-matian melawan zombie-zombie itu. Dan akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka pun berhasil menang dan selamat dari serangan para zombie. Pas mereka udah dapat mobilnya, tapi ternyata bensin mobilnya habis, jadi mereka terpaksa dorong mobilnya ke pom bensin. Dan biar gak kontak mata pas bayar bensin, Charlotte dan Casper pura-pura beli kacamata. Tapi, Seth malah nyenggol rak oli, bikin penjaganya keluar dan kontak mata dengan Seth. Dan dia pun kena kutukan dan langsung bunuh diri. Beberapa saat kemudian, mereka udah nyampe di kampus. Mereka pun langsung bagi-bagi tugas. Lucy dan Seth pergi ke lab buat nyari hati katak. Charlotte dan Becky ke perpustakaan buat cari info tentang kakek buyutnya Casper. Dazzle ke bagian tugas nyari tengkorak, sementara Casper jagain mobil van mereka. Casper yang udah parno abis, bikin dia ngungkit-ngungkit lagi, kalau aja mereka nggak macem-macem sama Gucci itu, pasti nggak bakal kejadian kayak gini. Hal itu secara nggak langsung bikin Charlotte perasaan, jadi dia langsung pergi. Becky kemudian nyusul Charlotte dan ngejelasin kalau Casper bersikap kayak gitu karena sebelum kejadian ini, dia udah pernah kehilangan bokapnya karena hal yang sama. Dan setelah tahu hal itu, Charlotte pun ngerti kenapa Casper begitu sensitif. Tiba-tiba, terdengar zombie-zombie pada datang, jadi mereka langsung pergi dari situ. Sementara itu di lab, Seth dan Lucy akhirnya berhasil dapetin hati katak. Tapi, tiba-tiba Josh yang udah jadi zombie kemudian muncul. Lucy yang inget kalau dia bisa nyium zombinya, maka zombinya bakal jadi budaknya. Dia pun langsung nyoba hal itu, dan ternyata berhasil. Tapi, Seth kayaknya nggak suka sama ide itu, jadi dia langsung aja habisin Josh. Di saat yang sama, Casper dikejutkan sama kehadiran Profesor Duffy. Casper nyoba minta si profesor pergi tanpa natap matanya, tapi malah dituduh pakai narkoboy. Casper yang kesel akhirnya natap matanya si profesor, bikin dia kena kutukan dan langsung habisin dia. Beberapa saat kemudian, Charlotte, Becky, Lucy, dan Seth udah balik lagi. Casper kemudian minta maaf soal omongannya tadi yang udah nyalahin mereka.
Charlotte udah maafin dia dari tadi, dan ketika mereka lagi deket-deketan, tiba-tiba muncul para zombies yang mengejar Dazzle, sehingga mereka langsung kabur. Sekarang, dari semua barang yang mereka kumpulin, tinggal jam doang yang belum dapet. Dan ketika nyoba inget-inget omongan kakeknya Casper, mereka baru sadar kalau jam yang dimaksud itu dikubur bareng kakek buyutnya. Jadi, mau nggak mau, mereka harus gali kuburan kakek buyutnya itu. Tapi, tiba-tiba Dazzle bertingkah aneh, bahkan ampe pengen bunuh diri. Pas ditanya, dia kemudian cerita kalau pas lagi ngerjain misi tadi, dia ketemu zombie Tiffany yang liatin dia mulu. Dan karena dia tertarik dengan Tiffany sedari dulu, Dazzle malah nyoba aneh-aneh dengannya dan bikin si kecilnya digigit ampe putus. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya dapat jam saku dari kuburan kakek buyutnya. Tapi, Dazzle yang udah mulai nggak waras, tiba-tiba ngehantam Lucy pakai guci yang mau dipakai buat salah satu bahannya. Casper pun terpaksa ngehajar Dazzle sampai pingsan. Gak lama kemudian, zombie bird datang bawa bunga buat Becky. Lucy yang nyoba nyium dia, tapi dia malah kena gigit. Untungnya, Becky bisa nyuruh zombie bird itu pergi, tapi sayangnya Lucy yang udah kena gigit, akhirnya kena kutukan juga dan langsung bunuh diri. Gak lama kemudian, dia bangkit jadi zombie juga. Seth tanpa pikir panjang, langsung nyium Lucy, biar dia jadi zombie yang nurut. Sementara itu, Dazzle yang makin ngaco, akhirnya dia pun tewas setelah jatuh dari pohon dan disengat lebah. Dan karena waktunya sekarang udah mepet banget, mereka buru-buru nyatuin semua barang-barang tadi. Dan karena guci yang udah disiapin Lucy malah dipecahin sama Dazzle, mereka langsung ganti gucinya pakai gelas milik Bird yang dikasih Seth di awal film. Pas semua barang-barang itu disatuin, tiba-tiba tengkoraknya nyala, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. Dan mereka baru tahu kalau syarat terakhirnya adalah salah satu dari mereka harus ngorbanin nyawa. Casper pun mutusin buat ngorbanin dirinya sendiri, dan Charlotte kemudian nyium Casper sebagai salam perpisahan. Tapi, pas mau eksekusi, tiba-tiba muncul zombie Patrick, bikin Becky yang terkena tembakannya. Sebelum mati, Becky sempat ngasih granat ke Casper buat ngeledakin zombie-zombies yang pada datang. Tapi, zombie Dazzle malah nyerang Casper, bikin granatnya jatuh. Becky pun akhirnya tewas, tapi ternyata kematian Becky nggak ngaruh apa-apa. Karena ternyata yang harus dikorbanin itu adalah nyawa orang yang mecahin gucinya, yaitu Casper. Sementara itu, zombie-zombie lain pada mulai ngumpul di situ. Dan untungnya, Charlotte berhasil ngelempar granat itu ke Casper. Setelah terjadi ledakan, tiba-tiba Casper terbangun di toko barang antik milik kakeknya. Dia mikir kalau semua kejadian tadi cuma mimpi doang. Tapi ternyata semua teman-temannya juga ingat semua kejadian tadi, yang artinya Casper yang meledakkan dirinya tadi kemudian berhasil bikin kutukannya hilang, seolah waktu kembali ke keadaan semula. Beberapa saat kemudian, mereka semua kini udah lulus kuliah, dan Casper juga udah jadian dengan Charlotte. Mereka kemudian punya ide buat kerja di toko barang antik kakeknya, tapi ketika mereka lagi mesra-mesraan, tiba-tiba mereka ngejatuhin gucinya lagi. Cerita dimulai dengan dua orang cowok, yaitu Riley dan Mike, yang lagi ngintai kota yang penuh dengan zombie. Mereka ngelihat ada zombie gede yang bernama Big Daddy, kayaknya dia adalah bosnya zombie-zombie di situ. Karena takut ketahuan, mereka pun langsung balik ke teman-temannya yang udah ngumpul dan mereka pada mau ngambil stok makanan buat bertahan hidup. Sebelum mereka cabut, Riley ngasih peringatan ke Cholo. Katanya zombie-zombie sekarang nggak cuma bisa gigit doang, tapi kayaknya bisa berpikir dan bahkan bisa komunikasi antar sesama zombie. Tapi Cholo cuek aja, nggak peduli sama omongannya Riley. Dia tetap bersikeras buat nyari makanan di kota. Buat ngalihin perhatian para zombie, mereka nyalain kembang api pakai peralatan yang ada di mobil lapis baja mereka. Pas zombie-zombie pada ketipu, mereka langsung cus ke kota sambil nembak-nembakin zombie-zombie itu. Tapi, di antara para zombie, cuman Big Daddy doang yang tidak teralihkan perhatiannya dan dia berusaha nyadarin semua zombie-zombie yang kayak terhipnotis ketika ngelihat kembang api. Tapi, di tengah jalan, pas Riley ngelihat ke atas, ternyata kembang apinya udah mati karena mesinnya macet dan butuh beberapa menit biar bisa nyala lagi. Riley kemudian nyuruh teman-temannya buat cabut dari kota, soalnya zombie-zombie udah pada mulai sadar dan mulai bergerak lagi. Tapi, Cholo bersikeras karena dia masih nyari sesuatu di kota. Mike kemudian disuruh buat barengi Cholo, tapi tiba-tiba dia justru kena gigit zombie. Riley yang baru nyampe tempat Cholo dan dia pun langsung nembak zombie itu. Riley kemudian nyoba nyelamatin Mike, tapi Mike milih buat nembak dirinya sendiri karena dia nggak mau jadi zombie. Pasca kejadian itu, mereka pun langsung cabut dari situ. Pas mau ninggalin kota, tapi dengan pintarnya Big Daddy ngambil senjata punya temennya Riley
yang sedang naik motor. Pas mereka pergi, para zombie yang dipimpin sama Big Daddy kemudian ngikutin Riley dan teman-temannya. Riley nyamperin Cholo dan dia kesel banget karena keegoisan Cholo bikin Mike mati. Tapi Cholo malah cuek aja, nggak peduli sama yang udah terjadi. Dia cuma pengen dapetin rumah di gedung Fiddler's Green, tempatnya orang-orang kaya yang hidup mewah di tengah kota, full dengan penjaga, dan seluruh kotanya udah dipasang pagar listrik biar zombie nggak bisa masuk ke pemukiman manusia. Cholo yang abis ngambil persediaan kemudian langsung pergi ke gedung itu buat nemuin bapak-bapak yang bernama Kaufman, buat ngasih persediaan yang dia dapat dari kota. Dia juga nyogok Kaufman biar dikasih rumah. Kaufman adalah salah satu orang kaya yang punya gedung Fiddler's Green. Beberapa saat kemudian, Cholo udah nyampe di tempatnya Kaufman, tapi ternyata Kaufman gak ada di kamarnya. Tiba-tiba, penjaga rumahnya bilang kalau di depan kamar mereka ada suara-suara aneh yang mencurigakan. Dengar itu, Cholo langsung ke kamar tetangganya itu, terus dobrak pintunya. Begitu masuk, Cholo ngeliat bapak-bapak yang udah meninggal gantung diri. Cholo langsung siap-siap mau ngabisin bapak itu, soalnya kalau manusia udah mati, maka bentar lagi bakal jadi zombie. Tapi, tiba-tiba anaknya si bapak itu malah datang mau nolongin bapaknya yang kegantung. Tapi, si bapak udah keburu jadi zombie dan langsung gigit anaknya, bikin anaknya juga ikutan jadi zombie. Ngeliat itu, Cholo cepet-cepet ngabisin mereka biar wabah zombinya nggak nyebar di dalam perumahan. Abis kejadian tadi, polisi yang dengar keributan kemudian langsung datang ke situ. Sementara Cholo langsung cabut dari tempat itu. Di tempat lain, Riley dan Charlie pergi ke pemukiman buat nganterin antibiotik ke bapak-bapak yang namanya Mulligan. Abis itu, mereka berdua pergi ke bengkel dengan niatan mau ngambil mobilnya, tapi ternyata mobilnya udah nggak ada. Terus, mereka ke bar buat nyari cowok yang bernama Chihuahua. Soalnya Chihuahua tahu keberadaan mobilnya Riley. Di bar itu, Riley ngelihat seorang cewek yang bernama Slack yang lagi berada di arena dan bertarung melawan dua zombie. Riley yang melihat itu langsung nembakin dua zombie itu buat nolongin Slack. Dan tiba-tiba, Chihuahua mau nembak Charlie, tapi untungnya kena orang lain. Keadaan bar langsung rusuh, sementara itu, Charlie berusaha nembakin Chihuahua yang mau kabur. Dan akhirnya, dia berhasil nembak Chihuahua tepat di kepala. Gak lama kemudian, polisi-polisi pada datang dan nangkep mereka bertiga. Riley, Charlie, dan Slack langsung digelandang ke kantor polisi. Di tempat lain, zombie-zombie yang dipimpin Big Daddy, yang dendam banget sama manusia karena kelompoknya udah dibantai, sekarang udah nyampe di perbatasan. Perbatasannya udah ditutup rapat sama anak buahnya Kaufman, tapi Big Daddy nyuruh satu zombie yang bawa golok buat ngebolongin tembok kayunya. Dari lubang itu, mereka ngelihat zombie-zombie lain yang sedang digantung buat latihan tembak. Big Daddy yang melihat itu langsung naik pitam. Dia marah banget sama manusia yang udah ngebantai kaum zombie. Sementara itu, Cholo udah nyampe di tempatnya Kaufman buat nagih utangnya senilai $20.000 yang niatnya mau buat beli rumah di Fiddler's Green. Tapi, ternyata Kaufman malah ingkar janji dan berniat ngebunuh Cholo. Untungnya, Cholo jago berantem dan dia bisa ngelawan anak buahnya Kaufman sampai akhirnya lolos dari maut. Malamnya, Cholo nyamperin tentara yang bernama Brubaker. Tapi, tiba-tiba Big Daddy dan pasukannya berhasil jebolin pagar dan langsung nyerang orang-orang di posko itu. Ngelihat keadaan udah gawat, Cholo langsung kabur pakai kendaraan lapis baja milik Kaufman yang berisi senjata lengkap. Di tengah jalan, Cholo nelpon Kaufman dan minta duit $5 juta. Dan kalau Kaufman gak ngasih, Cholo bakal ngancurin Fiddler's Green. Soalnya, dia udah dapetin Death Reckoning, sebuah mobil tempur punya Kaufman yang diambilnya tadi. Cholo nyuruh duitnya dikirim ke selatan Street Pier pakai perahu pas tengah malam. Cholo kemudian nurunin temennya yang bernama Mouse buat nungguin duitnya. Sementara itu, Kaufman nyuruh anak buahnya buat manggil Riley yang masih di sel. Soalnya Kaufman tahu satu-satunya orang yang bisa ngalahin Cholo adalah Riley, dan dia bakal ditugasin buat ngambil balik kendaraan lapis bajanya. Abis debat di ruangannya Kaufman, akhirnya Riley setuju dengan misi itu, tapi dengan syarat Charlie dan Slack harus ikut juga. Kaufman pun setuju dan ngasih waktu sampai tengah malam buat nyelesain tugasnya. Sebelum mulai beraksi, Kaufman juga ngirim 3 anak buahnya, yaitu Manolete, Motown, dan Pillsbury. Mereka bakal bantuin Riley buat ngambil mobil lapis baja itu. Sebelum berangkat, mereka harus ngambil amunisi di tempat tentara-tentara sebelumnya. Tapi, keadaannya udah kacau banget. Semua tentara di sana udah mati dibantai para zombie. Riley ngajak Manolete buat ngambil amunisi di salah satu gudang senjata. Terus mereka ngelihat Brubaker yang udah jadi zombie
bareng dengan zombie-zombie lain juga. Sementara itu, Charlie berhasil nembak zombie yang ada di belakang Slack dan begitu juga sebaliknya. Abis Riley dan Manolete bawa amunisi, mereka pun mau pergi, tapi nahasnya tangannya Manolete kena gigit zombie. Ngeliat itu, Slack terpaksa nembak Manolete, soalnya daripada jadi zombie mending mati. Di tengah jalan, Riley nyuruh Slack berhentiin mobilnya. Terus, Riley ngasih pilihan ke Motown dan Pillsbury, karena dia sebenarnya mau ngambil mobil itu buat mereka sendiri, dan bukannya dibalikin ke Kaufman. Dan karena merasa takut kalau bakal ditinggal di tempat ini, mereka pun terpaksa buat ngikutin rencana Riley. Abis itu, mereka semua lanjut jalan ke bukit, karena Riley yakin kalau Cholo ada di sana. Beberapa saat kemudian, mereka udah nyampe di lereng Gunung Washington. Riley dan Charlie bertugas buat nungguin Cholo, sementara Pillsbury dan Slack bakal ngumpet. Cholo yang sedang nunggu duit dari Kaufman kemudian nelpon Mouse, tapi ternyata duitnya belum juga datang, karena ternyata Mouse udah dihabisi sama zombie di tempat dia nunggu. Dan karena berpikir kalau Kaufman gak nurutin permintaannya, Cholo pun langsung pasang roket buat ngancurin Fiddler's Green. Tapi, Charlie dan Riley langsung nyegah peluncuran roketnya. Mereka berdua masuk ke dalam truk, dan terjadilah perdebatan. Cholo bersikeras mau ngancurin Fiddler's Green, tapi pas dia mau ngeluncurin roketnya, Riley langsung nonaktifin roketnya. Cholo tentu aja marah. Untungnya, pas Cholo mau ngabisin Riley, Motown tiba-tiba mau nembak Cholo. Tapi Riley nyegah Motown, jadinya Cholo kena tembak di perut. Pas itu juga, Motown gak sadar ada zombie di belakangnya. Zombinya langsung gigit Motown. Abis rencananya gagal, Cholo terpaksa ngasih mobilnya ke Riley, terus mereka pisah jalan. Riley sama yang lain balik ke kota, sementara Cholo dan Foxy pergi ke pos Cleveland. Pas lagi OTW ke Cleveland, tiba-tiba Cholo diserang zombie, bikin tangannya kena gigit. Tapi Cholo nggak mau mati gitu aja, jadi Foxy tetap nganterin dia ke Cleveland. Di tempat lain, Big Daddy dan pasukannya lagi nongkrong di tepi sungai di perbatasan Fiddler's Green. Terus, mereka pada nyebrang sungai. Begitu nyampe di kota, zombie-zombie itu langsung nyerang manusia-manusia yang ada di sana. Abis ngalahin manusia-manusia itu, Big Daddy dan pasukannya kemudian pecahin kaca penghalang, pakai alat-alat yang ada di situ. Mereka langsung masuk, nyerang orang-orang di dalam gedung. Gedung yang tadinya aman, sekarang udah jadi tempat pembantaian. Sementara itu, Kaufman udah siap-siap mau kabur, tapi dia kemudian dihubungin sama Riley yang memberitahu kalau dia udah berhasil bawa kendaraan lapis baja miliknya. Tapi, Kaufman gak percaya gitu aja, soalnya dia tadi lihat ada ledakan di kota. Pas sadar kalau ledakan itu bukan ulahnya Cholo, akhirnya Kaufman beneran mau kabur. Pas nyampe di lantai bawah, Kaufman ngeliat Big Daddy dan langsung nembak dia. Tapi hal itu malah bikin Big Daddy ngamuk dan langsung mengejar Kaufman yang mau kabur. Kaufman kemudian masuk mobil dan nunggu supirnya di gerbang. Tapi pas si supir ngeliat Big Daddy lagi ngejar, dia pun langsung kabur ninggalin Kaufman. Gak lama kemudian, muncul Big Daddy yang mecahin kaca mobil pakai selang bensin. Abis itu, Big Daddy pergi dari situ. Kaufman yang melihat Big Daddy pergi, dia pun kemudian keluar dan ngeliat Cholo dan langsung ditembakin sampai jatuh. Tapi Cholo ternyata udah jadi zombie dan dia langsung bangkit dan nyerang Kaufman buat balas dendam. Tiba-tiba Big Daddy balik lagi bawa tabung gas, terus dilemparin ke mereka berdua. Tentu saja mereka langsung meledak, bareng dengan duit-duitnya. Sementara itu, Riley dan teman-temannya nggak bisa lanjut karena kehalang jembatan yang terangkat. Riley pun turun dari kendaraan buat nurunin jembatannya. Tapi, pas dia lagi ngelakuin itu, ternyata para zombie udah ngerubungin kendaraan mereka. Riley yang mau balik, tapi dia langsung diserang zombie. Untungnya, dia selamat dan bisa masuk lewat atas truk. Beberapa saat kemudian, mereka udah nyampe di tengah kota, dan mereka berniat mau nyelamatin warga sipil dari serangan zombie. Pas ngeliat banyak warga udah diserang zombie, mereka langsung pada emosi. Warga yang masih selamat pada bingung mau lari kemana, sehingga akhirnya Riley dan yang lain nyoba nembakin kembang api buat ngalihin perhatian zombie. Tapi, ternyata para zombie itu sekarang udah nggak terkecoh lagi dengan trik itu. Ngelihat situasi udah kacau balau, Riley kemudian nyuruh Charlie buat nembakin roket yang ada di mobil baja itu, buat ngebunuh semua zombie-zombinya. Orang-orang yang kejebak tadi kemudian pada keluar semua. Setelah beres menyelamatkan warga, mereka pun mau cabut dari kota. Tapi mereka ngelihat Big Daddy dan zombie-zombie lainnya yang lagi jalan ninggalin kota. Temennya Riley mau nembak mereka, tapi Riley malah nyegah. Dia bilang, kalau mereka juga lagi nyari tempat aman, sama seperti manusia. Abis itu, Riley nyuruh teman-temannya pergi ke utara sambil nembakin kembang api, tanda kalau mereka udah berhasil.
Cerita dimulai dengan seorang cowok yang bernama Kolonel William Darcy sedang menuju rumah gede yang dikelilingin pagar berduri. Pas nyampe di depan pagar, dia disambut sama 2 cowok bersenjata dari dalam sumur. Abis nyerahin pedangnya, William baru boleh masuk. Terus, di dalam sumur yang ternyata jalan masuk ke rumah itu, William diperiksa dulu buat mastiin dia nggak kena infeksi. Abis dinyatain bersih, dia diantar sama pelayan ke ruangan yang isinya tempat judi keluarga bangsawan. Pas nyampe di ruangan itu, pelayannya ngasih tahu Nyonya Featherstone kalau ada William. Dengar itu, semua orang di dalam ruangan langsung pada kaget. Soalnya William adalah bangsawan, sekaligus pasukan pembasmi zombie. William kemudian ngejelasin kalau kedatangannya karena ada laporan kalau salah satu dari mereka ada yang kena infeksi. Nyonya Featherstone langsung membantah, tapi William bilang kalau orang yang baru kena infeksi nggak bakal kedeteksi sampai mereka makan otak manusia. Tapi tetap aja nggak ada yang mau ngaku, sampai akhirnya William ngeluarin lalat karyon yang bisa nyium bau daging busuk di sekitar mereka. Nggak lama kemudian, lalat-lalat itu nempel di mukanya Tuan Kingston, dan William langsung bunuh dia. Abis itu, William nyoba nanya apa ada lagi yang kena infeksi di situ, tapi Nyonya Featherstone cuman geleng-geleng kepala. Ternyata, keponakannya Tuan Kingston yaitu Annabel juga udah ketularan, bahkan udah berubah jadi zombie dan nularin seisi rumah. Semua kejadian ini dimulai pas Inggris lagi jaya-jayanya, sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an. Tapi, Prancis sebagai salah satu koloni yang mereka datengin malah nyebarin virus ganas. Katanya, orang yang digigit jadi pengen makan orang hidup, terus abis dibunuh, mereka malah bangkit lagi jadi zombie. Waktu itu, mereka juga percaya bakal ada 4 penunggang kuda yang bakal ngancurin dunia. Biar nggak kena wabah, Inggris kemudian bikin tembok tinggi sekitar 100 kaki yang mengelilingi kota London. Terus, mereka juga bikin kanal yang dalamnya 3.000 meter yang mengelilingi seluruh daratan Inggris. Daerah antara tembok London dan kanal ini disebut In Between. Tapi, suatu ketika, salah satu jembatan yang nyambungin Inggris dan dunia luar malah ditembus zombie, bikin warga Inggris di daerah In Between pada ketularan. Jadinya, semua warga Inggris yang masih selamat kemudian pada ngungsi ke London. Setelah berhasil ngebantai zombie-zombie itu, Raja George ngasih perintah buat ngancurin semua jembatan di Royal Canal dan nyisain satu doang biar bisa ngontrol orang yang keluar masuk Inggris. Dan karena ngerasa udah aman, warga Inggris kemudian pada keluar dari London dan balik lagi ke daerah In Between buat mulai hidup baru. Kembali ke masa sekarang, kita diperlihatkan dengan keluarga Bennet di In Between. Tuan dan Nyonya Bennet punya 5 orang anak cewek. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, ngomongin kalau ada bangsawan dari London yaitu keluarga Bingley bakal datang ke pesta dansa di desa Meryton buat nyari istri. Dan Nyonya Bennet ngarep banget salah satu anaknya bakal kepilih dan nikah sama Bingley. Awalnya, Elizabeth gak mau pergi, tapi karena diejek sama saudari-saudarinya, akhirnya mereka semua bersiap-siap buat ke pesta. Beberapa saat kemudian, pesta dansa pun dimulai. Terus muncul keluarga Bingley, yaitu Charles Bingley, dan 2 adik ceweknya. Gak lama kemudian, William juga datang, dan ternyata mereka berdua adalah teman akrab. Pas lagi asik ngobrol, Charles ngeliat Jane dan langsung jatuh cinta. Cantik banget katanya. Sementara itu, Elizabeth malah terpesona dengan William yang cool abis. Charles pun kemudian mutusin buat nyamperin keluarga Bennet dan ngajak kenalan Jane. Dia juga ngenalin William ke mereka, dan kelihatan banget kalau Elizabeth dari tadi nggak bisa berhenti ngeliatin William. Charles kemudian ngajak Jane dansa, sementara William justru pamit buat pergi. Abis dansa, Charles balik lagi ke William yang dari tadi diem aja, dan nyuruh dia milih Elizabeth jadi pasangan dansanya. Tapi, William malah bilang kalau Elizabeth nggak cukup cakep buat naklukin hatinya. Elizabeth ternyata dengar obrolan mereka, dan dia pun jadi sedih dan langsung keluar. Pas lagi bengong, tiba-tiba muncul Nyonya Featherstone dari belakang. Tapi, dia nggak tahu kalau Nyonya Featherstone udah jadi zombie. Dan pas dia noleh, tiba-tiba William ngebunuh zombie Nyonya Featherstone. Elizabeth yang udah kecewa dengan omongan William, justru bersikap cuek di hadapannya. Nggak lama kemudian, zombie-zombie dari keluarga Featherstone pada nongol dan nyerang pesta itu. Tapi, pas terjadi serangan, ternyata kelima saudari Bennet pada jago banget ngebunuhin zombie-zombinya, bikin Charles dan William cuman bisa bengong liatin mereka. Besoknya di rumah, pas sambil latihan, kelima saudari itu ngomongin kesombongan, kekayaan, dan kegantengannya William. Karena ternyata, keluarga Darcy lebih kaya daripada keluarga Bingley. Gak lama kemudian, Jane dapat undangan minum teh dari Charles. Tapi, pas dia lagi OTW, tiba-tiba dia ketemu zombie, yang bikin dia terjatuh dari kudanya yang ketakutan.
Pas mau nembak zombinya, tapi pistolnya malah macet, sehingga Jane terpaksa berantem jarak dekat. Tiba-tiba muncul seekor zombie yang gendong bayi, terus nggak ditunjukin apa yang kemudian terjadi. Besoknya, Elizabeth dengar kabar soal Jane, dan dia langsung ke rumahnya Charles buat jemput Jane yang katanya demam gara-gara kehujanan. William juga ada di situ, dan karena dia nggak mau ngulangin kesalahan kayak di keluarga Featherstone, jadi dia ngelepasin lalat karyonnya lagi, karena dia curiga sama luka di tangannya Jane. Tapi, dokter yang meriksa kemudian bilang kalau lukanya itu bukan bekas gigitan. Pas William mau keluar, Elizabeth balikin lalat-lalat yang dia tangkap tadi. Besoknya, keluarga Bennet datang buat jenguk Jane dan Elizabeth, sekalian mau nginep juga. Tapi, Elizabeth tiba-tiba datang dan ngajak mereka pulang semua. Charles yang berniat pengen ketemu lagi pas Jane sembuh, tapi malah dilarang sama William, jadi mereka berdua berdebat lagi. Gak lama kemudian, di rumah mereka kedatangan sepupunya yang bernama Collins, dan dia sekarang lagi nyari istri. Pas lagi makan, Collins bilang kalau dia tertarik sama Jane. Tapi nyokapnya bilang kalau Jane mau dilamar Charles, jadi dia nawarin Elizabeth ke Collins. Sebenarnya Elizabeth gak mau, tapi bokapnya nyuruh Collins buat pamer bakat ceritanya. Pas mau mulai cerita, Kitty dan Lydia bilang mereka mau ke Meryton buat nemuin tantenya, jadi Nyonya Bennet nyuruh Elizabeth dan Jane nemenin mereka dan nyuruh Collins lanjut PDKT-nya di jalan aja. Pas lagi di jalan, Collins lagi sibuk ngegombalin Elizabeth, sampai tiba-tiba mereka dengar suara orang minta tolong dari kereta kuda yang nyungsep ke jurang. Dan ternyata di dalam kereta itu ada Nyonya McGregor yang udah berubah jadi zombie. Jadi mereka pun terpaksa ngehabisin dia. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di Meryton. Di sana, mereka disambut sama Letnan George. Pas lagi jalan ke rumah Tante Phillips, mereka papasan dengan Charles dan William yang mau pergi ke Longbourn. Di situ, Elizabeth ngelihat George dan William saling memberi tatapan tajam. Dan pas mereka udah pergi, Elizabeth nyoba nanya apa yang udah terjadi di antara mereka. George kemudian cerita, dulu dia dan bokapnya tinggal bareng keluarga Darcy. Katanya, bokapnya William udah nganggep dia kayak anak sendiri, jadi George punya hak warisan yang sama kayak William. Tapi, pas bokapnya William meninggal di perang, William malah ngusir George dan gak ngasih warisan sesuai wasiat, nganggap George cuman anak angkat yang gak penting. Pas lagi seru-serunya ngobrol, Elizabeth kemudian dipanggil sama tantenya. Dan sebelum pergi, George kemudian ngajak dia ke pesta yang bakal diadain keluarga Bingley nanti. Beberapa saat kemudian, di pesta itu, Elizabeth muter-muter nyariin George yang akhirnya muncul juga. Namun sayangnya PDKT mereka gagal, karena Collins ngajak Elizabeth dansa. Abis dansa, Collins nempel terus ke Elizabeth, padahal Elizabeth pengen ngobrol sama George. Pas denger ada yang mengajak dansa, dia langsung setuju karena ngira kalau itu adalah George. Tapi ternyata itu adalah William. Suasana jadi awkward, soalnya Collins bilang kalau William itu keponakannya Lady Catherine yang udah jodohin anaknya dengan William. Sementara itu, keluarga Bennet sedang pada nyantai-nyantai. Di sana, Nyonya Bennet ngomongin soal pernikahan Jane dan Charles yang bakal bikin mereka semua nikah dengan cowok kaya juga. Tapi mereka nggak tahu kalau obrolan mereka kedengeran sama William. Tiba-tiba, Charlotte datang dan bilang kalau Lydia dan bokapnya hilang, sehingga Elizabeth langsung pergi nyari mereka berdua. Pas di depan dapur, dia ketemu dengan Charles yang lagi manggil pelayan buat nyiapin dessert. Tapi, pas pintu terbuka, tiba-tiba pelayannya ditarik oleh sesuatu. Mereka pun kemudian mutusin buat masuk dan nyari pelayan tadi. Ternyata, ruangan itu menuju ke lantai bawah, dan pas Charles ada di tangga, tiba-tiba dia ditarik oleh zombie. Untungnya, Elizabeth berhasil bunuh zombie tersebut. Tapi, rupanya di ruangan itu udah ada zombie banyak banget. Dan tiba-tiba, William datang dan menghabisi semua zombie-zombie di situ. Elizabeth sekali lagi kagum banget sama kehebatannya William. Tapi, William yang keinget omongan nyokapnya Elizabeth yang cuman ngincar kekayaan doang, bikin dia langsung pergi dari tempat itu. Besoknya, Charles, adiknya dan William kemudian mutusin buat ninggalin tempat itu dan balik ke London, gak tahu kapan bakal balik ke sini lagi. Alasannya, William udah kangen banget sama adiknya dan mau ngatur pertunangan adiknya dengan Charles. Beberapa waktu kemudian, pas lagi makan bareng keluarga, Collins berniat mau ngelamar Elizabeth. Tapi, Elizabeth langsung nolak. Bokap dan nyokapnya kemudian ngajak dia ngomong. Nyokapnya bilang kalau dia harus nikah sama Collins. Sementara bokapnya bilang kalau dia jangan nikah sama Collins. Dan karena bingung dengan apa yang harus dilakukan, akhirnya Elizabeth pergi ke hutan buat nenangin diri. Tapi, pas di tengah hutan,
dia kemudian ngelihat 4 orang pakai topi yang mirip banget dengan mitos 4 penunggang kuda yang sering diceritain ke orang Inggris. Namun tiba-tiba, George datang dan ngalihin perhatian Elizabeth, jadi dia nggak tahu kemana 4 orang misterius tadi pergi. George kemudian ngajak Elizabeth ke tempat rahasia. Elizabeth yang udah percaya sama George langsung setuju aja. Ternyata dia dibawa ke tempat ibadah yang bernama Saint Lazarus. Di dalam, Elizabeth ngelihat orang-orang lagi dengerin khotbah, tapi ternyata mereka semua adalah zombie. Di situ, Elizabeth ngelihat mereka dikasih makan otak babi. Kata George, orang-orang yang udah terinfeksi nggak bakal jadi zombie beneran selama mereka nggak makan otak manusia. George juga bilang kalau mereka harus ngasih tahu orang-orang di luar sana tentang kebiasaan zombie-zombie di sini, karena perang melawan zombie udah bikin Inggris hampir bangkrut, sehingga lebih baik hidup berdampingan bareng para zombie-zombie ini. Beberapa saat kemudian, Charlotte bilang kalau dia yang akhirnya bakal bertunangan dengan Collins dan akan segera menikah, karena Collins ngajak dia buat ketemu dengan Lady Catherine. Sementara Charlotte takut, dia kemudian ngajak Elizabeth buat nemenin. Setibanya di tempat Lady Catherine, Elizabeth melihat William dan juga anaknya Lady Catherine yang bakal dijodohin dengan William. Elizabeth juga ngajak George yang kemudian ngomongin soal zombie-zombie di Saint Lazarus tadi dan niatnya buat hidup berdampingan dengan zombie. Lady Catherine dan William tentu aja nggak setuju, tapi George ngejelasin kalau mereka bisa ngelatih zombie-zombie itu buat jadi pasukan yang nggak terkalahkan. Dengar ide itu, bikin William malah makin marah, sehingga dia pun langsung mengusir George. Malam harinya, karena nggak bisa tidur, Elizabeth kemudian nyoba keluar buat cari angin. Dan tiba-tiba, dia didatengin George yang bilang kalau Charles batalin tunangannya dengan Jane disebabkan oleh William, yang bilang kalau keluarga Bennet cuma ngincar hartanya doang. Besoknya, tiba-tiba William datang buat ngelamar Elizabeth. Tentu aja Elizabeth langsung nolak mentah-mentah. William bilang dia nggak ngebantah kalau memang dia udah berusaha misahin Charles dan Jane. Dan denger itu bikin Elizabeth tambah marah, sehingga mereka pun kemudian berantem. Mereka baku hantam selama beberapa menit, sampai akhirnya William berhasil ngalahin Elizabeth. Tapi, Elizabeth tetap bersikeras. Dia bilang gak bakal mau nikah sama William, meskipun dia cowok terakhir di dunia. Dengar itu, William pun minta maaf dan langsung pergi dari situ. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth dapat surat dari William yang isinya penjelasan soal 2 hal yang dia tuduhin ke William. Pertama, soal hubungan Charles dan Jane. Ternyata, William terpaksa ngebujuk Charles ninggalin Jane setelah nggak sengaja dengar nyokapnya Elizabeth ngomong mau nikahin semua anaknya sama orang kaya doang, tapi William nggak tahu kalau Charles dan Jane benar-benar jatuh cinta. Kedua, soal cerita George. Faktanya, setelah bokapnya William mau ngasih warisan ke George, tapi tiba-tiba bokapnya terinfeksi virus zombie secara misterius, bikin William harus mengakhiri penderitaan bokapnya itu. Begitu bokapnya meninggal, William langsung bagi hartanya sesuai hak warisannya ke George, tapi George malah ngabisin duitnya dan minta duit terus-terusan ke William, sampai akhirnya William nolak permintaannya. Gara-gara itu, George mutusin hubungan persaudaraan dengan William, tapi nggak lama kemudian, George balik lagi dan ngedeketin adiknya William buat ngincer warisan adiknya itu, sekalian balas dendam ke William. Untungnya, William berhasil nyadarin adiknya. Di akhir suratnya, William bilang kalau dia beneran jatuh cinta sama Elizabeth, tapi karena dirasa udah telat, dia pun milih buat pergi berperang aja. Ternyata, surat itu ditulis pas lagi ada serangan zombie gila-gilaan di London, sampai akhirnya London sekarang udah dikuasain sama zombie-zombie itu. Jadi, usaha terakhir William adalah ngurung zombie-zombie itu di dalam tembok London, biar infeksinya nggak nyebar ke daerah in-between. Beberapa saat kemudian, Jane ngasih tahu Elizabeth tentang surat dari Saint Lazarus yang berisi tulisan kalau George udah nyulik Lydia. Mengetahui hal itu, Elizabeth dan Jane langsung pergi buat nyelamatin Lydia. Sementara itu, Charles mau ngeledakin zombie yang nyangkut di kawat berduri, tapi sialnya salah satu zombinya narik dasinya. Untungnya, Jane berhasil nyelamatin dia sebelum bomnya meledak. Sementara Elizabeth juga nolongin William yang lagi diserang zombie. Elizabeth kemudian bilang kalau mereka datang ke sini buat nyelamatin Lydia yang diculik George di Saint Lazarus. Tapi, William bilang kalau tempat itu udah hancur 5 hari yang lalu dan nyuruh Elizabeth dan Jane pulang aja. Tapi, ternyata William bohong karena dia mau nyelamatin Lydia sendirian. William kemudian ngasih otak tentara yang udah mati ke orang-orang yang terinfeksi biar mereka berubah jadi zombie. Dia kemudian minta Charles buat mimpin pasukan sementara. Tapi, Charles gak bisa jaga rahasia dan keceplosan bilang ke Elizabeth, sehingga Elizabeth mutusin buat ngejar William. Setibanya di Saint Lazarus, William akhirnya nemuin Lydia. Tapi, pas mau ngelepasin ikatannya, muncullah George di sana. William nyoba negosiasi,
nawarin duit sebagai gantinya, tapi George nolak dan langsung nembak William, tapi untungnya kena jeruji besi. Dengar suara tembakan, zombie-zombie yang udah dikasih otak sama William tadi pada datang, bikin kuda yang diikat di pagar jadi panik dan bikin pagarnya kebuka. Mereka pun kemudian kabur sebelum zombie-zombie itu keluar semua. Tapi George berhasil nyusul mereka, William kemudian nyuruh Lydia pergi, sementara dia bakal ngelawan George. Beberapa saat kemudian, Elizabeth ngelihat Lydia yang naik kuda sendirian, jadi dia mutusin buat nyari William di Saint Lazarus. Sementara itu, William masih bertarung lawan George, sampai akhirnya William berhasil nusuk jantungnya George. Tapi ternyata George nggak mati, karena dia juga udah terinfeksi. George berhasil ngebalikin keadaan dan mau menebas William, tapi untungnya Elizabeth datang dan motong tangan George dan nyelamatin William. Di tempat lain, Charles, Jane, dan Lydia masih nungguin mereka. Tapi karena waktunya udah mepet, Charles terpaksa ngasih perintah buat ngeledakin jembatan itu. Nahasnya, Elizabeth dan William muncul di tengah ledakan. William gak sadarkan diri, dan pada momen ini, Elizabeth kemudian ngaku kalau dia juga udah jatuh cinta sejak pandangan pertama, dan kemudian menciumnya. Beberapa waktu kemudian, di istana Lady Catherine, terlihat Charles yang datang buat ngelamar Jane, dan gak lama kemudian muncul William yang udah sembuh dari lukanya. Ngeliat itu, bikin Elizabeth kaget, dan pada waktu bersamaan, terdengar Jane yang nerima lamaran Charles, sehingga mereka semua pada berhamburan keluar. Pada saat itu, William kemudian bilang kalau dia dengar pengakuan cinta Elizabeth waktu di jembatan, bikin mereka akhirnya udah nggak bisa nyembunyiin perasaan mereka lagi, sehingga mereka pun langsung jadian. Beberapa waktu kemudian, terlihat acara pernikahan dua pasangan itu sekaligus, dan Collins sebagai penghulunya. Tapi, pas acara pernikahan selesai, tiba-tiba muncul George yang ternyata masih hidup, dan dia mimpin pasukan zombie buat nyerang mereka. Cerita dimulai dengan 8 orang pasukan khusus yang lagi di briefing sama pemimpin mereka, yaitu General Smith. Smith ngejelasin kalau wabah zombie ini gara-gara pasien Zero yang bernama James, yang kabur dari penjara di London dibantuin temennya, yaitu Ivan. Pas kabur, James yang kebal sama virus zombie kemudian nyandra cewek yang bernama Jennifer. Dan dia adalah istrinya Kapten Marcus. Jennifer nyoba kabur dengan gigit James, tapi dia malah ketularan lewat darahnya James yang masuk ke mulutnya. Dan akhirnya tersebarlah wabah zombie sampai sekarang. Sekarang, misi mereka adalah nyelamatin dan nangkep ilmuwan yang bernama Dr. Rains yang melakukan eksperimen ke James, dan dia pasti tahu vaksinnya. Diketahui kalau Dr. Rains terlihat ada di 4 tempat berbeda, dan mereka cuma punya waktu 72 jam sebelum zona karantina dihancurkan. Misi pun dimulai, mereka nyari-nyari di lokasi pertama, tempatnya kayak blok-blok bangunan. Di persimpangan, mereka ngelihat zombie-zombie bocil yang lagi main kayak anak kecil biasa. Tapi pas ngelihat mereka, zombie-zombie itu pun mulai ngedeketin. Kapten Marcus yang keinget kenangan dengan keluarganya, gak bisa ngasih perintah apa-apa. Sehingga, Perez kemudian nembak salah satu zombinya. Tapi, zombie-zombie lain langsung datang dan nyerang mereka. Mereka pun nyoba ngelawan, tapi zombinya makin banyak aja, jadi Kapten Marcus kemudian nyuruh mereka kabur ke gedung buat nyelamatin diri. Sementara itu, di markas militer, General Smith lagi jenguk bocil yang dikurung di sebuah ruangan. Ternyata itu adalah anaknya, yaitu Ben, dan dia juga udah ketularan virus zombie. Balik lagi ke Kapten Marcus, 60 jam sebelum eksekusi, mereka udah berhasil kabur dari lokasi pertama, tapi Dr. Rains gak ketemu juga. Jadi, mereka lanjutin misi ke lokasi kedua, pakai kendaraan militer yang mereka temuin di situ. Di jalan, banyak banget zombie yang berkeliaran. Pas nyampe di satu blok, mereka ngelihat beberapa orang lagi ngerampok rumah. Salah satu perampoknya nodongin senjata, sehingga Rodrigo terpaksa nembak dia. Tapi, Kapten Marcus cuek aja sama perampok-perampok itu. Selanjutnya, mereka juga ngelihat ada 2 cewek, yaitu Rachel dan Alicia yang minta tolong. Tapi, Kapten Marcus sekali lagi nyuekin mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di lokasi kedua, yang berupa sebuah apartemen. Pas masuk, mereka ketemu dengan zombie yang pinter banget. Zombinya bahkan bisa masang ranjau darat, bikin Jacob kena jebakan, dan kemudian kena gigit. Tapi, dia berhasil ngalahin zombinya. Abis ngalahin zombie-zombie itu, mereka masuk ke kamarnya Dr. Rains. Tapi, sayangnya, dia udah gak ada di situ. Jacob yang merasa udah ketularan, kemudian mutusin buat akhirin hidupnya. Sementara itu, geng perampok yang ditembak Rodrigo tadi ternyata adalah anak buahnya Ivan, temennya James yang kabur dari penjara di awal film. Ivan ngamuk karena anak buahnya mati,
dan langsung nyuruh yang lain buat nyari dan balas dendam ke pasukannya Kapten Markus. Di tempat lain, Rachel dan Alicia yang sembunyi di toko, dan mereka malah ketemu dengan Dr. Rains. Sementara itu, di tempatnya Kapten Markus, Perry yang masih nyari Dr. Rains nemu video rekaman punya dokter itu yang bilang kalau dia lagi ngehindarin tentara zombie. Rekamannya baru dibikin 36 jam yang lalu, jadi kemungkinan Dr. Rains masih hidup. Besok paginya, abis nguburin Jacob, mereka berenam lanjutin misi ke lokasi ketiga, yaitu di padang rumput. Beberapa saat kemudian, setelah tiba di tempat itu, mereka nemuin tumpukan mayat yang udah pada busuk. Tiba-tiba, dari jauh kelihatan konvoi militer ke arah mereka. Karena peluru mereka kini tinggal dikit, Kapten Markus kemudian nyuruh mereka ngumpet di antara mayat-mayat itu. Ternyata, konvoi itu adalah tentara zombie yang dibilang Dr. Rains di rekamannya. Di antara mereka ada tentara yang pakai masker yang mengawasi mereka. Tapi nahasnya, Perry kemudian ketahuan, terus ditangkap dan dibawa pergi. Abis konvoinya pergi, Kapten Markus kemudian mutusin buat ngikutin mereka. Beberapa saat kemudian, waktu sekarang tersisa 45 jam. Zombie-zombie itu ternyata bawa Perry dan yang lain ke markas militer yang isinya tentara zombie semua. Di markas itu juga ada tentara yang pakai masker tadi yang mengawasi. Perry dan yang lain dibawa ke bunker dan ternyata di antara mereka ada Rachel, Alicia, dan Dr. Rains. Ngelihat itu, Perry langsung menghubungi Kapten Markus. Dan karena mereka nggak mungkin masuk ke markas itu tanpa ketahuan ataupun pakai kekerasan, Kapten Markus kemudian bikin rencana buat nyamar. Dan pakai taktik itu, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam bunker. Awalnya Dr. Rains nolak buat diajak pergi, soalnya Kapten Markus gak mau bilang siapa yang udah ngirim mereka. Tapi abis dipaksa dikit, akhirnya mereka bisa bawa Dr. Rains. Tapi, para tawanan yang lain juga pada minta tolong buat diselamatin. Kapten Markus yang fokus sama misi utama, langsung nolak permintaan mereka. Tapi, Lau berhasil ngebujuk dia, jadi mereka semua akhirnya juga terpaksa diselamatin. Sementara Perez gak setuju dengan keputusan Kapten Markus itu. Kapten Markus yang gak percaya gitu aja kepada Dr. Rains kemudian naruh alat pelacak di kantongnya buat jaga-jaga. Pas mereka mau pergi, para zombie tentara itu pun sadar dan langsung nyerang mereka. Dan terjadilah aksi saling tembak yang cukup sengit di antara mereka. Di tengah kekacauan, Lau akhirnya kena gigit pas dia nyelamatin Dr. Rains. Perez yang dari tadi gak setuju dengan Kapten Markus, kemudian nyuruh Perry, Rodrigo, dan Riff pergi duluan bawa Dr. Rains, sementara dia bilang bakal nyusul Kapten Markus, Kira, dan Lau. Tapi ternyata dia berbohong. Sementara itu, Kapten Markus, Kira, dan Lau yang sedang berusaha kabur ngelihat Rachel dan Alicia yang diserang zombie. Kira langsung nyelamatin mereka, tapi sayangnya Rachel nggak selamat dan cuma bisa bawa Alicia. Zombie-zombie sekarang makin deket, Lau yang udah kena virus kemudian mutusin buat ngelawan mereka sendirian. Kapten Markus, Kira, dan Alicia akhirnya bisa kabur, sementara Lau harus tewas di tempat itu. Di tempat lain, Perez kemudian bilang kalau Markus, Kira, dan Lau udah tewas semua. Rodrigo yang tahu kalau pacarnya ada di sana, kemudian mau balik lagi. Tapi, Riff berhasil ngebujuk dia, jadi mereka lanjutin perjalanannya. Beberapa saat kemudian, rombongan Perez ketemu 2 orang survivor yang mau ke camp lain di pinggir kota. Tapi mobil mereka mogok, dan mereka minta tolong. Tapi, Perez malah ngebunuh mereka berdua karena misinya lebih penting. Riff nggak terima dengan kelakuan Perez, sehingga mereka pun kemudian berantem. Tapi, mereka nggak sadar kalau mereka sedang diintai sama kelompoknya Ivan. Tiba-tiba Riff kemudian ditembak, sehingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Dalam insiden itu, Riff kemudian kena tembak sampai tewas. Perez yang dari tadi diam aja, akhirnya ngebales nembakin. Dan karena kewalahan, mereka pun kemudian melarikan diri, sementara Ivan sengaja nggak ngejar mereka. Beberapa saat kemudian, Dr. Rains ngarahin mereka ke gedung peninggalan Perang Dunia Kedua yang merupakan bekas penjara dan tempat penelitiannya dulu. Perez langsung naik darah lagi. Dia ngomporin Rodrigo buat ngehajar Dr. Rains karena Kira dan yang lain pada mati karena dokter itu. Nggak lama kemudian, Kapten Markus, Kira, dan Alicia kemudian nongol. Mereka tentu aja kaget banget, soalnya tadi Perez bilang kalau mereka udah pada mati. Perez yang salah, tapi bukannya minta maaf, dia malah nyalahin Kapten Markus karena dia bawa Alicia yang bukan misinya, makanya anggota lain pada mati. Kapten Markus yang marah kemudian langsung nonjok Perez, terus nyuruh Rodrigo dan Kira ngurung dia di sel. Kapten Markus kemudian minta Dr. Rains cerita yang sebenarnya.
Dr. Rains kemudian ngaku kalau dia adalah orang yang mimpin penelitian manipulasi genetik yang kontroversial itu, tujuannya bikin manusia jadi lebih kuat, nggak punya kesadaran, dan nggak banyak nuntut. Tapi, karena Dr. Rains kehabisan dana, pihak militer kemudian nawarin kerjasama biar obatnya bisa dipakai ke tentara, biar bisa menang mulu di medan perang. Dan hasilnya, gara-gara obat itu para tentara pada jadi zombie. Termasuk tentara yang pakai masker tadi, dia adalah anak buah Jenderal Smith yang ditugasin buat ngawasin zombie-zombie tentara itu. Sementara itu, Rodrigo nyamperin Kira yang lagi mandi. Ternyata Kira juga udah terinfeksi, soalnya darah zombie sempat masuk ke mulutnya pas nyelamatin Alicia. Tapi karena cinta, Rodrigo tetap nyium Kira, bikin dia ikut terinfeksi. Abis itu, Kapten Marcus ngelepasin Perez. Tapi Rodrigo dan Kira malah bawa kabur Dr. Rains buat bikin vaksin biar mereka nggak jadi zombie. Di saat bersamaan, tiba-tiba kelompoknya Ivan datang nyerang mereka. Pas lagi berantem, Kapten Marcus udah mau ninggalin Perez. Tapi, sebagai pemimpin yang baik, dia nggak mungkin ninggalin anak buahnya. Dan abis baku tembak cukup sengit, akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka terpaksa nurunin Rodrigo dan Kira, karena udah mulai berubah jadi zombie. Kapten Marcus kemudian nelpon Jenderal Smith, ngasih kabar kalau mereka udah dapetin Dr. Rains dan lagi OTW ke titik penjemputan. Pas mereka udah nyampe, Dr. Rains kemudian ngasih buku ke Kapten Marcus, katanya isinya adalah jawaban dari semua masalah ini. Dia juga bilang, apapun yang terjadi, Kapten Marcus harus jagain Alicia, soalnya kuncinya ada di gennya Alicia. Beberapa saat kemudian, Jenderal Smith nyampe juga di situ dibarengi 2 bodyguard bersenjata lengkap. Tiba-tiba, Perez ngambil senjatanya Kapten Marcus. Ternyata, misi rahasianya Perez itu adalah ngawasin Kapten Marcus, biar misi nangkep Dr. Rains berhasil tanpa bawa survivor lain. Nggak pakai lama, Jenderal Smith langsung nembak Dr. Rains. Jadi, Dr. Rains ini emang sengaja ditangkap buat dibunuh, karena Jenderal Smith dendam sama dia, karena anaknya jadi zombie. Padahal dia sendiri yang modalin penelitiannya Dr. Rains. Jenderal Smith juga bilang kalau nggak ada vaksin buat virus zombinya, dan pengorbanan anak buahnya Kapten Marcus itu cuman buat anaknya doang. Dan ternyata, Perry juga punya misi lain. Dia disuruh bawa dokumen yang isinya penelitian lanjutan dari Dr. Rains. Jenderal Smith kemudian cabut ninggalin mereka semua, termasuk Perez. Perez tentu kecewa berat, dia kemudian nyoba nyerang, tapi gagal, karena ada 2 bodyguardnya tadi. Kapten Marcus juga nggak sempet ngehabisin Jenderal Smith, karena zombie-zombie udah pada datang, jadi mereka harus kabur. Nahasnya, Alicia kemudian kena gigit pas dia mau ngambil bonekanya yang jatuh, tapi untungnya dia bisa lolos. Mereka kemudian terus berlari sampai ke sebuah bangunan. Perez yang luka-luka kemudian mutusin buat stay, buat ngelawan zombie yang mengejar mereka, ngasih kesempatan yang lain buat kabur. Perez berantem sama zombinya satu persatu, tapi akhirnya dia udah nggak kuat lagi. Dia kena tusuk dari belakang, terus pas udah nggak berdaya, dia pun akhirnya jadi santapan zombie. Sementara itu, Kapten Marcus kemudian mutusin buat ninggalin Perry yang udah berkhianat. Padahal dia tahu kalau Perry terpaksa ngelakuin itu karena orang tuanya disandra oleh Jenderal Smith. Terus, pas dia lagi sendirian, Perry kemudian disergap sama sekelompok orang, yang ternyata mereka adalah survivor yang di pinggir kota tadi. Beberapa saat kemudian, Kapten Marcus dan Alicia sampai di sebuah bangunan buat istirahat. Tapi, pas dia kebangun, Kapten Marcus ngelihat Alicia udah berubah jadi zombie dan langsung nyerang dia. Tapi, ternyata itu semua cuman mimpi doang. Dan karena takut Alicia beneran berubah jadi zombie, Kapten Marcus kemudian mau ninggalin dia. Tapi, pas dia mau pergi, dia ngelihat ada beberapa zombie yang mendekati Alicia. Sehingga, akhirnya dia batal pergi dan ngebunuh semua zombie-zombie itu. Tapi sayangnya, kelompoknya Ivan kemudian datang dan nangkep mereka. Di tempat lain, Jenderal Smith ngajuin rencana buat lanjutin penelitian Dr. Rains buat bikin senjata biologis dari dokumen yang dia dapat. Tapi, jenderal-jenderal lain gak ada yang setuju. Mereka milih buat ngehabisin para zombie biar wabahnya cepet kelar. Sementara itu, Kapten Marcus sekarang lagi diinterogasi sama Ivan. Tapi, dia diem aja, gak jawab apa-apa. Jadi Ivan kemudian ngasih pilihan buat Kapten Marcus, yaitu bunuh Alicia, bunuh diri, atau ngasih informasi. Kapten Marcus kemudian pilih bunuh diri, tapi Ivan nyuruh Alicia yang melakukan. Tapi, ternyata Alicia juga milih bunuh diri, karena ngerasa dia udah terinfeksi. Namun Ivan kemudian ngeliat kalung yang dia kasih ke James yang sekarang dipakai sama Alicia. Dan dari itu, dia pun sadar kalau Alicia itu adalah anaknya James. Di saat yang sama,
Kapten Marcus juga baru paham kenapa Dr. Rains minta dia jagain Alicia. Ternyata Alicia punya gen imun seperti James yang bisa dipakai buat vaksin. Gara-gara itu, perselisihan mereka pun akhirnya selesai. Ivan kemudian ngelepasin Kapten Marcus dan Alicia yang berencana mau pergi ke perbatasan. Sementara itu, General Smith frustasi berat karena rencananya ditolak mentah-mentah. Akhirnya, dia mutusin buat ngebunuh anaknya sendiri karena udah gak ada harapan lagi buat bikin vaksin. General Smith kemudian nelpon Kapten Marcus karena dia dapat kabar kalau Kapten Marcus lagi OTW ke perbatasan buat keluar dari zona karantina. Dan karena takut rahasianya bakal kebongkar kalau Kapten Marcus sampai keluar, dia pun kemudian nyuruh anak buahnya buat nambahin pasukan di perbatasan dan gak ngebolehin siapapun lewat dengan alasan kalau semua orang udah terinfeksi. Habis itu, General Smith kemudian nyuntik dirinya sendiri pakai virus zombie. Beberapa saat kemudian, Kapten Marcus dan Alicia akhirnya nyampe di Camp Survivor. Tapi, mereka baru sadar kalau mereka ngelewatin ladang ranjau, jadi mereka kudu hati-hati banget geraknya. Sementara para zombie juga mulai ngedeketin mereka. Sementara itu, di dalam gedung, para survivor cuman bisa ngeliatin mereka doang. Untungnya, Kapten Marcus akhirnya berhasil bawa Alicia keluar dari ladang ranjau itu, dan barulah para survivor, termasuk Perry, kemudian nolongin mereka. Beberapa saat kemudian, Kapten Marcus berhasil ngebujuk mereka semua buat pergi ke perbatasan. Soalnya zona karantina ini bakal dihancurkan dalam waktu kurang dari 3 jam lagi. Tapi pas mereka di jalan, tiba-tiba mereka diserang banyak banget zombie. Mereka pun berusaha melawan semua zombie-zombie itu, tapi pas lagi kacau-kacaunya, Kapten Marcus kemudian kena gigit zombie. Dan ketika keadaan udah kritis, tiba-tiba kelompoknya Ivan dan geng lain pada datang buat nolongin, terus nyuruh mereka pergi bawa Alicia. Pas sudah nyampe tempat aman, Kapten Marcus malah berubah jadi zombie dan mau ngebunuh Alicia. Tapi ingatannya masih ada, jadi dia kemudian berubah jadi zombie yang punya kesadaran. Mereka pun kemudian lanjutin perjalanan sampai akhirnya tiba di perbatasan yang dijaga ketat sama tentara. Pas lagi negosiasi biar bisa lewat, tiba-tiba muncul General Smith yang bilang kalau mereka semua udah terinfeksi, padahal dia sendiri yang udah jadi zombie. Ngelihat General Smith, Kapten Marcus langsung nyerang, dan terjadilah duel di antara kedua zombie tersebut. Dan karena mereka sama-sama kuat, pertarungannya terjadi cukup sengit. Sampai akhirnya, Kapten Marcus berhasil ngalahin General Smith. Tapi sayangnya, Kapten Marcus udah hilang kesadaran, dan dia langsung nyerang tentara yang jaga. Dia pun langsung ditembak, dan Perry terpaksa ngebunuh Kapten Marcus. Cerita dimulai dengan Trina dan teman-temannya yang mau liburan ke pedesaan. Pas di perjalanan, mereka lewat desa kecil dan ngeliat warga lagi ngurusin banyak banget mayat yang mau dikubur. Mukanya Koi kemudian langsung berubah jadi tegang. Dia ngejelasin kalau semalam orang-orang itu masuk ke dalam hutan, kemudian ditemukan tewas mengenaskan. Trina ngerasa ada yang aneh, apalagi dari tatapan keluarga korban. Tapi anak-anak yang lain pada nggak peduli. Yang penting mereka sekarang udah nyampe di hutan. Menurut berita, malam ini katanya bakal ada hujan meteor langka. Mereka pun kemudian nemuin spot paling asik buat nonton meteornya di pinggir sungai yang tenang. Semua pada antusias ngeliatin langit, dan gak lama kemudian meteor-meteor terlihat di langit malam. Mereka pun pada gantian bikin permohonan dan harapan-harapan. Bong juga ikutan, dan dia kemudian nyebur ke sungai buat selfie sendirian. Pas lagi di tengah sungai, Bong melihat ada batu yang bercahaya, dan dia pun ngambil batu itu. Tapi tiba-tiba, dasar sungainya kemudian kayak ngeluarin cahaya merah. Terus tangannya kerasa panas. Pas batunya dijatuhin, ada serangga yang masuk ke dalam kulitnya. Dalam sekejap, mata Bong jadi sayu, terus tiba-tiba dia ngamuk dan pengen nyerang semua orang. Shay yang deket situ kemudian menjadi sasaran pertama, tapi Shay berhasil nonjok dia sampai jatuh ke tanah. Tapi Bong justru semakin menjadi-jadi, mukanya berubah serem, urat-urat hitam pada keluar. Dia ngambil pisau yang ada di situ, terus nyerang Shay sekali lagi. Walaupun kesakitan banget, Shay berhasil ngambil batu dan ngehantam Bong sampai pingsan. Teman-teman yang dengar keributan langsung pada nyamperin, tapi mereka cuma nemuin 2 orang terkapar dan pada bingung dengan apa yang terjadi. Dan karena sekarang udah malam, mereka pun mutusin buat nginep di pondok dekat situ. Beberapa saat kemudian, Alfie mau cari sinyal ke tempat terbuka, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada yang gerak-gerak di hutan, dan itu adalah zombie. Karena ketakutan, Alfie pun langsung lari ninggalin temennya, tapi dia malah ketemu dengan cewek zombie. Pas kedua zombie itu mau nyergap Alfie, tapi Alfie bisa ngehindar, bikin 2 zombie itu tabrakan,
dan si zombie cewek tewas terkena golok yang dibawa zombie cowok. Si zombie cowok mau nyerang lagi, tapi untungnya muncul Moze yang mukul zombinya ampe tewas. Sementara itu, Trina kebangun dan kaget banget ngelihat teman-temannya udah pada hilang. Sementara Shy sepertinya juga udah ketularan virus zombie. Begitu udah jadi zombie sempurna, Shy pun langsung nyerang Trina. Nahasnya, Bong akhirnya juga tersadar. Tapi untungnya muncul Koi yang kemudian langsung bantai Bong dan Shy pakai kapak. Moze dan Alfie kemudian nyampe juga di tempat itu, dan ketika mereka udah mau marah karena Koi ngebunuh temennya, tapi Trina bilang kalau Koi udah nyelamatin hidupnya. Koi kemudian ngejelasin kalau hujan meteor tadi malam sepertinya ngebawa virus aneh yang bikin seluruh warga desa ketularan, bikin mereka pada jadi beringas dan ganas, dan dia nyebut mereka udah jadi zombie. Dengar itu, Trina dan teman-temannya pun langsung pucat ketakutan. Pas keluar dari hutan, mobil mereka yang diparkir ternyata juga udah hilang, bikin mereka makin kebingungan. Tiba-tiba, Trina manggil semua temennya dan nunjukin banyak banget mayat yang bergelimpangan di jalanan. Gak lama kemudian, muncul beberapa zombie yang nyeret seseorang dan langsung gorok lehernya. Ketakutan, Trina dan teman-temannya ngumpet di dalam van, tahu kalau mereka bakal celaka kalau sampai ketahuan. Setelah kayaknya suasana jadi sunyi, Koi kemudian mau ngecek, tapi tiba-tiba muncul zombie yang akhirnya nemuin mereka. Pas mereka mau diserang, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Itu adalah wali kota mereka yang biasa disebut Kapten, yang langsung bantai semua zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa ke rumah Kapten. Dan Kapten juga bilang kalau bencana ini emang gara-gara hujan meteor. Gak lama kemudian, muncullah mantunya Kapten yang bernama Faya yang bawain mereka minuman. Koi kemudian nanya di mana anak Kapten yang bernama Gemma, dan Kapten bilang kalau dia sekarang ada di luar kota. Mereka pun langsung minum buat nenangin diri, tapi Trina gak minum dan izin buat ke kamar kecil. Pas Trina masuk ke halaman belakang, dia nyium bau darah yang menyengat banget. Dan pas dia buka lemari, dia kemudian nemuin mayat tergeletak di dalam. Di saat yang sama, teman-temannya pada tumbang gara-gara minum air tadi, terus si Kapten nongol di depan Trina sambil nodong dia. Ternyata, Gemma udah kena virus beberapa hari lalu. Tapi, Kapten percaya kalau dia ngasih korban buat anaknya itu, maka virus di dalam tubuh anaknya bisa hilang. Faya sebenarnya nggak mau ngelakuin itu, tapi dia takut sama mertuanya, jadi dia terpaksa ngikutin perintahnya. Trina nyoba ngerebut senjata Kapten, tapi dia kalah kuat. Faya megangin talinya erat-erat, tapi karena nggak kuat, jadi talinya terlepas. Trina kemudian ngedorong Kapten ke arah Gemma, sehingga dia pun langsung dihajar sama anaknya itu. Gemma kemudian mau nyerang Trina, tapi untungnya dia berhasil ngambil senjata Kapten tadi dan langsung nembak Gemma. Dan setelah Gemma tewas, tiba-tiba muncul serangga hitam merayap keluar dari mayatnya dan masuk ke tubuh Kapten. Trina buru-buru bangunin teman-temannya yang pingsan. Terus dia dapat telepon dari nyokapnya yang bilang kalau ada wabah virus zombie di kota. Khawatir sama keluarganya, Trina kemudian mutusin buat langsung balik ke kota. Tapi, Koi ngelarang dia, ngingetin kalau keadaan kota itu rame banget dan lebih bahaya daripada di desa. Alfie nyaranin buat diem aja sambil nunggu diselamatin. Tapi Trina bersikeras, dia yakin kalau kemungkinan ditolongin lebih gede di kota besar. Moze kemudian inget kalau ada truk di sekolah, dia nyaranin pakai truk itu buat ke kota. Koi dan Faya saling pandang, mereka sadar kalau tinggal di situ hasilnya mereka pasti mati. Jadi mereka pun milih buat ikut Trina ke kota. Abis siapin senjata seadanya, mereka pun langsung berangkat ke sekolah. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba kendaraan mereka mogok. Pas mau ngidupin kendaraannya itu, tapi suaranya bikin para zombie kebangun semua dan langsung nyerang mereka. Trina dan yang lain pun langsung nembakin zombie-zombie itu. Tapi zombie-zombinya banyak banget, nggak ada habisnya. Karena itu, mereka nembak sambil mundur dan masuk ke gedung sekolah. Sekelompok zombie ngejar di belakang. Mereka cepet-cepet nutup pintu aula utama, ngejebak zombie-zombie itu di luar, tapi itu cuma solusi sementara. Karena waktunya udah kritis, mereka kemudian mutusin buat ngebiarin Alfie nganterin Faya kabur duluan. Sementara 3 orang lainnya lari ke arah sebaliknya. Di tengah jalan, mereka ketemu zombie-zombie berkeliaran banyak banget. Zombie-zombie datang dari berbagai arah, sehingga ketiga orang itu pun ngebunuh satu persatu zombie yang mendekati mereka. Sampai ketika peluru mereka udah habis semua, mereka pun terpaksa ngumpet di sebuah ruang kosong. Malam pun tiba, zombie-zombie pada kehilangan target dan diam aja. Trina dan yang lain pelan-pelan lewatin koridor. Pas mereka ketemu Faya, tiba-tiba muncul zombie yang langsung nyerang. Koi cepet-cepet ngebunuh zombinya, tapi suara ribut itu malah narik lebih banyak zombie.
Mereka pun berniat buat melarikan diri. Tapi nahasnya, Koi justru kena tangkap dan langsung dibunuh sama zombie-zombie itu. Sedih banget, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka buru-buru balik ke aula utama dan ngunci pintunya. Alfie gemeteran dan ketakutan, ngerasa kalau mereka semua bakal mati di situ. Faya dan Mose gantian nenangin dia dan bilang kalau mereka bisa nemuin truk itu, maka mereka masih punya harapan buat selamat. Tapi pas itu juga air ketuban Faya tiba-tiba pecah, pertanda kalau dia mau melahirkan. Mereka pun cepet-cepet bawa Faya ke ruang kosong dan ninggalin Trina buat jagain dia. Sementara Mose dan Alfie pergi ke kantor buat nyari kunci, tapi di sana mereka malah ketemu guru yang udah jadi zombie. Alfie langsung hajar si zombie pakai perisai kayu dan nusukin belati ke kepalanya. Abis berantem, akhirnya mereka nemuin kuncinya di laci. Tapi belum sempet seneng, tiba-tiba ada zombie yang nyamber dari kamar sebelah. Alfie buru-buru nolongin, tapi zombinya kuat banget, bikin mereka berdua kewalahan. Alfie langsung ambil batang besi buat mukul zombinya, tapi dia justru ditusuk balik dan muncul serangga yang masuk ke tubuh Alfie. Mose langsung ambil pistolnya dan nembak kepala zombinya. Tapi Alfie udah keburu kena infeksi. Dia nggak mau berubah jadi zombie, jadi dia minta Mose buat ngebunuh dia sebelum berubah. Dan dengan berat hati, Mose akhirnya terpaksa ngabulin permintaan terakhir temannya itu. Sementara itu, Faya yang dibantu Trina akhirnya berhasil ngelahirin bayinya. Tapi suara mereka justru narik perhatian zombie-zombie di luar. Ngerasa ada bahaya, Trina langsung ambil senjatanya dan jaga-jaga di koridor. Gak lama kemudian, zombie-zombie pada nyerbu masuk. Trina bertarung melawan semua zombie-zombie yang menuju ke arahnya. Sampai tiba-tiba ada zombie yang bawa gergaji mesin. Muka Trina langsung tegang lihat gergaji mesin itu nyala-nyala, tapi dia berhasil ngehindar dari serangan mematikan. Zombinya nyerang lagi, Trina cepet-cepet ngejatuhin dia pakai rantai, terus ngerebut gergajinya dan langsung nyerang balik. Si zombie akhirnya tewas, tapi dia kaget banget pas ada serangga kecil keluar dari tubuh zombinya dan terbang masuk ke tangan Trina. Dia langsung ambil belati dan nusuk tangannya, ngeluarin serangga itu, dan langsung diinjak sampai mati. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya bisa ketemu lagi di koridor. Mereka langsung lari ke parkiran di belakang. Tapi, di sana juga banyak banget zombinya. Ngeliat itu, Mose kemudian ngasih kuncinya ke Trina dan nyoba ngalihin perhatian para zombie ke arah lain. Trina dan Faya kemudian naik truk, tapi gerombolan zombie udah ngalangin jalan keluarnya. Nggak pakai mikir panjang, Trina ngegaspol, nabrakin, dan ngelindas zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, di radio terdengar berita yang bilang kalau virus zombie udah nyebar ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Trina kemudian bilang ke Faya kalau bentar lagi mereka bakal tiba di kota, tapi ternyata Faya udah meninggal karena pendarahan. Pas bensin truknya habis, Trina kemudian bawa bayinya Faya dan jalan kaki menuju ke kota.